Manchester United kembali dikaitkan dengan striker muda milik RB Leipzig, Benjamin Sesko. Penyerang berusia 22 tahun asal Slovenia itu masuk dalam radar utama United untuk memperkuat lini depan. Musim lalu, performa sektor penyerangan Setan Merah dianggap mengecewakan. Hanya 44 gol tercipta dari 38 laga Premier League, angka yang jauh dari ekspektasi klub sekelas Manchester United. Kini, dengan Marcus Rashford yang dipinjamkan ke Barcelona dan Jadon Sancho yang hampir pasti hengkang ke Juventus, MU tengah melakukan perombakan besar di lini serang. Nama Sesko pun muncul sebagai opsi ideal untuk mendampingi Rasmus Højlund. Namun muncul pertanyaan besar, apakah MU bisa membeli Sesko tanpa menjual pemain lebih dulu? Harga Benjamin Sesko tidak murah. RB Leipzig dikabarkan mematok angka 79 juta pound sterling untuk klub manapun yang ingin mengamankan jasanya, termasuk Newcastle United yang juga tertarik. MU sendiri sudah menghabiskan sekitar 133,5 juta pound sterling musim panas ini untuk merekrut Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Artinya, ruang finansial mereka cukup terbatas. Namun, menurut laporan Daily Star, Manchester United tetap punya peluang besar untuk merekrut Sesko tanpa harus menjual pemain. Dari mana dananya? MU tidak lagi menanggung gaji Marcus Rashford yang bernilai 14 juta pounds per tahun. Mereka mendapatkan 20 juta pounds dari klausul penjualan mantan pemain akademi seperti Anthony Elanga, Alvaro Carreras, dan Maxi Oyedele. Tambahan lainnya datang dari Chelsea yang harus membayar penalti sebesar 5 juta pounds setelah mengembalikan Jadon Sancho lebih cepat dari masa peminjamannya. Artinya, secara teori, Manchester United bisa menutup biaya pembelian Sesko dari penghematan dan pendapatan tersebut. Ruben Amorim, sang manajer, memang masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk memastikan lini depan lebih tajam musim depan. Dengan Rasmus Højlund yang belum konsisten dan Rashford yang akan bermain di luar Inggris, kehadiran Sesko bisa memberi opsi taktik baru serta meningkatkan daya gedor tim. Apakah Benjamin Sesko akan menjadi rekrutan ketiga Manchester United musim panas ini? Manchester United menutup tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil imbang 2-2 melawan Everton dalam ajang Premier League Summer Series. Hasil ini memunculkan komentar tajam dari kapten tim Bruno Fernandes. Dalam wawancara pasca laga, Fernandes menyebut performa timnya terlihat malas meski menguasai pertandingan. Komentar ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan cerminan keprihatinan atas standar permainan Setan Merah. Menariknya, pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mendukung kritik tersebut. Saya senang para pemain bisa merasakan hal itu. Itu pertanda mereka sadar dengan situasi tim, ungkap Amorim. Menurut Amorim, kesadaran semacam ini sangat penting untuk membangun mentalitas kompetitif. Ia menambahkan bahwa meskipun suasana tur berlangsung positif, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum musim resmi dimulai. Salah satu sorotan lainnya datang dari komentar Fernandes mengenai kebutuhan akan tambahan pemain baru. Ia berharap 1 atau 2 rekrutan tambahan bisa didatangkan sebelum jendela transfer ditutup. Menanggapi hal ini, Amorim menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kemungkinan rekrutan baru. Namun ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan dari dalam skuad yang sudah ada. Manchester United sendiri telah menghabiskan lebih dari 130 juta pound sterling musim panas ini untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Meski demikian, mereka masih dikaitkan dengan nama-nama seperti Benjamin Sesko dari RB Leipzig yang juga diincar Newcastle. CEO Manchester United Omar Berrada menyatakan bahwa proses transfer dijalankan dengan cermat dan efisien. Kami harus melakukan berbagai hal secara bersamaan untuk memanfaatkan peluang terbaik di pasar. Manchester United akan melakoni laga uji coba terakhir kontra Fiorentina di Old Trafford sebelum membuka musim Premier League 2025-2026 menghadapi Arsenal. Apakah Manchester United sudah siap menyambut musim baru? Salah satu rekrutan muda, Diego Leon, memberikan secercah harapan bagi fans Setan Merah. Bek asal Paraguay itu menegaskan bahwa musim depan Manchester United akan jauh lebih kompetitif. Dalam wawancaranya bersama MU TV, Leon mengungkapkan bahwa pramusim kali ini sangat intens dan penuh disiplin. Seperti yang bisa Anda lihat, kami bekerja dengan lebih baik. Kami bermain dengan intensitas yang lebih tinggi dan fokus terhadap arahan pelatih. Itu bagus untuk tim ini, ungkap Leon. Sebagai pemain muda, adaptasi Leon terhadap sistem Ruben Amorim terbilang cepat.
Ia menyebut sang pelatih banyak memberinya pelajaran penting yang membuat permainannya berkembang pesat. Dengan pendekatan taktik yang lebih segar, serta pemain baru seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha yang mulai menyatu, MU bertekad untuk bangkit. Laga uji coba melawan Fiorentina akhir pekan ini akan menjadi penentu kesiapan akhir skuad Ruben Amorim sebelum bertemu Arsenal di pekan pertama Premier League 2025-2026. Apakah musim depan akan menjadi era kebangkitan Manchester United? Manchester United terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2025. Dilansir dari ESPN, Setan Merah kini tengah menyusun rencana cadangan apabila upaya mereka merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig menemui jalan buntu. Target alternatif, Ollie Watkins. Striker Aston Villa itu masuk radar Manchester United sebagai solusi realistis untuk memperkuat lini serang. Watkins dinilai sebagai salah satu penyerang paling konsisten di Premier League saat ini, dengan kemampuan mencetak gol sekaligus menciptakan peluang. Watkins direkrut Aston Villa dari Brentford dengan harga 28 juta pounds, namun kini nilainya diprediksi melonjak signifikan. Aston Villa tak akan melepas sang pemain dengan murah, apalagi mengingat peran vitalnya musim lalu yang membawa klub lolos ke Liga Champions. Meski begitu, Manchester United tak menutup kemungkinan untuk melayangkan tawaran serius jika negosiasi dengan RB Leipzig tak kunjung menemui kesepakatan soal Benjamin Sesko. Sesko sendiri masih menjadi prioritas utama, tetapi United ingin memastikan mereka punya opsi lain yang sama kuat. Watkins dianggap cocok dengan gaya main pelatih Ruben Amorim. Ia bisa langsung memberi dampak dan membentuk trisula mematikan bersama Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, dua rekrutan anyar United musim panas ini. United sadar bahwa mereka tak bisa lagi hanya mengandalkan potensi jangka panjang. Klub ini butuh pemain yang bisa memberi kontribusi instan demi misi kembali ke papan atas dan bersaing di kompetisi Eropa musim depan. Jika transfer ini terrealisasi, Ollie Watkins bisa jadi solusi yang tak hanya menguntungkan secara teknis, tapi juga mengirimkan pesan bahwa Manchester United serius kembali bangkit. Musim 2024-2025 menjadi salah satu periode terburuk dalam sejarah Manchester United. Setelah Ruben Amorim menggantikan Erik ten Hag pada bulan November, performa tim tetap tak kunjung membaik. United mengakhiri musim di peringkat ke-15 Premier League, hasil yang jauh dari ekspektasi klub sebesar Manchester United. Kekecewaan tak berhenti di situ. Harapan terakhir untuk menyelamatkan musim pupus setelah mereka kalah dari Tottenham di final Liga Eropa. Kekalahan itu memastikan Setan Merah absen dari kompetisi Eropa musim depan untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Namun, Ruben Amorim tak tinggal diam. Sang pelatih asal Portugal langsung melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya di atas lapangan tapi juga dari sisi manajemen, nutrisi, hingga rutinitas tim selama tur pramusim di Amerika Serikat. Kami meningkatkan segalanya, kata Ruben Amorim dalam wawancara bersama MUTV. Mulai dari pengaturan kegiatan sehari-hari, makanan, cara kami memasak, hingga detail latihan, tim ini sekarang lebih terorganisir. Lebih dari itu, suasana ruang ganti pun ikut berubah. Para pemain kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama, menciptakan chemistry dan kebersamaan yang lebih solid. Menurut Amorim, hal-hal kecil ini tidak secara langsung memenangkan pertandingan, tapi menjadi fondasi penting untuk membangun tim pemenang. Kami ingin pemain memberikan 100%. Jika tidak, mereka akan kesulitan bertahan di sini, tegasnya. Didukung kedatangan dua pemain anyar Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, Amorim berharap musim 2025-2026 akan menjadi titik balik bagi Manchester United. Kini pertanyaannya, apakah perubahan ini cukup untuk membawa United kembali ke jalur juara?